Juga diperkenalkan kepada anak anggota-anggota tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang intim lain, ya? oleh siapa saja. Oke. Karena yang boleh menyentuh tubuh kita itu adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak boleh, kecuali orang tua ketika dia memandikan waktu kecil atau mencebokkan waktu kecil. Belajar untuk menjaga kebersihan dirinya sendiri. Kemudian juga dibolehkan ketika diperiksa ke dokter ya, dengan didampingi oleh orang tuanya. Seks edukasi ini sangat penting ya, terutama di usia dini. Ketika di PAUD itu sangat bagus sekali guru mengajarkan kepada anak lewat bernyanyi barangkali ya, lewat bernyanyi kota tubuh mana yang boleh disentuh, dan itu harus dengan persetujuan orang gitu ya. Kemudian tidak boleh disentuh. Berarti banyak hal yang mungkin menjadi edukasi untuk anak di bawah umur ya, atau mulai dari dini sudah harus diajarkan bahwa ya ada bagian-bagian yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, dan edukasi lainnya yang mungkin mengenalkan seksual ini kepada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian, apa kabar? Semoga selalu sehat ya dimanapun Sobat berada. Kembali lagi di podcast Diskominfotik Provinsi Riau bersama saya Yolanda Mardayahya. Nah, episode kali ini spesial, kita akan membahas mengenai penyimpangan dan pelecehan seksual di kalangan anak. Yang mungkin ini bisa menjadi ilmu dan wawasan baru juga ya untuk Sobat Diskominfotik sekalian. Nah, karena di episode kali ini spesial, pastinya kita sudah kedatangan tamu spesial nih di samping kita. Nah, yang pertama itu ada Bapak Surya Mulya Fadli selaku psikolog klinis ahli madya atau penanggung jawab klinik psikologi RSJ Tampan. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Nah, yang kedua itu ada Bapak Henry Samanta selaku kasih pengaduan UPT PPA atau Perlindungan Perempuan dan Anak. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini masih muda-muda, mau dipanggil Bapak apa Abang apa nih? Terserah. Oke. Nah, jadi mungkin ada isu-isu terkait penyimpangan dan pelecehan seksual di kalangan anak ini ya Pak ya. Yang mungkin menjadi trending nih sekarang di media sendiri. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai pelecehan seksual ini, mungkin di awal ada Sobat Diskominfotik yang belum tahu nih apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pelecehan seksual pada anak. Nah, mungkin ini Bapak Surya dulu ya yang bisa menjawab ya. Oke, terima kasih Mbak Yolanda. Oke, baik. Pelecehan seksual itu adalah tindakan bernuansa seksual yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang melalui kontak fisik, maupun non fisik. Ya, non fisik. Ya, non fisik di sini maksudnya bisa visual, ya, kemudian bisa juga secara lisan. Nah, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman, ya, merasa direndahkan, ya. Direndahkan harkat dan martabatnya, dan menimbulkan masalah dalam kesehatan dan keselamatan. Oke. Nah, kalau itu tadi pengertian dari pelecehan seksual pada anak sendiri ya Pak ya. Nah, kalau bentuk pelecehan seksual pada anak itu ada apa aja selain itu Pak? Oke, jadi gini, dalam pelecehan seksual kita mengenal tentu ada dua hal ya, ada pelaku dan ada korban. Oke, ada korban. Nah, dalam konteks anak, terutama pada anak usia dini, ya, usia dini ini usia 0 sampai 8 tahun. Oke. Nah, anak biasanya umumnya itu adalah korban ya, bukan pelaku. Ya, kenapa saya katakan demikian? Kalau misalnya anak itu ada melakukan hal-hal yang berbau atau bentuk-bentuk dari pelecehan seksual, menyentuh bagian tubuh dari temannya gitu ya. Nah, itu sebenarnya lebih ke anak ini kan karakteristiknya memiliki rasa ingin tahu yang besar. Benar. Ya.
rasa ingin tahunya yang besar, kemudian dia bereksplorasi, bereksplorasi dengan apa yang ia lihat, yang dengar ada di, gitu ya. dengar, yang ada di sekitarnya. Nah, kan memang cara belajar anak seperti itu. Nah, dia juga meniru ya apa yang ia lihat, yang ia tonton gitu. Jadi memang pada anak sebenarnya, terutama anak usia dini ya, ini memang perlu pengawasan dari orang dewasa. Jadi kita tidak bisa mengatakan dia sebagai pelaku, ya seperti itu. Karena di mana-mana anak itu tidak bisa dikategorikan sebagai pelaku ya Pak ya. Iya. Tetap sebagai korban yang harus dilindungi ya. Benar. Baik itu korban maupun pelaku. Jadi korban kedua-duanya bisa dibilang ya Pak ya. Nggak ada pelakunya gitu. Nah, berbicara mengenai melindungi anak nih. Nah, dari PPA sendiri nih Pak, bagaimana sih cara melindungi anak dari bentuk pelecehan atau kekerasan seksual ini Pak? Kalau kita berbicara tentang bagaimana melindungi anak, pastinya kita berpulang lagi ke keluarga dulu. Ke keluarga, ya, oke. Karena memang keluarga itu yang pertama ya, sosialisasi pertama anak-anak itu kan terhadap keluarga. Jadi bagaimana keluarga itu bisa memberikan pemahaman terhadap anak, memberikan teladan terhadap anak, dan memberikan pengertian dan penjelasan kepada anak. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Apalagi kalau saya sebagai muslim ya, ada yang halal, ada yang haram. Itu udah mulai ditanamkan mulai dari kecil. Jadi ketika mereka keluar dari rumah, misalnya bermain, bersekolah, mereka udah paham lah ketika mereka bergaul dengan teman-temannya, mereka tahu bahwa oh ini diajarkan di rumah tidak boleh. Diajarkan di rumah ini boleh. Kenapa tidak boleh? Nanti mereka pasti akan pulang lagi nanya kenapa ini tidak boleh gitu. Jadi memang pelindungan itu mulai dari rumah sendiri. Orang tua harus paham, harus menjadi teman terbaik pertama bagi anak. Benar. Ya, jangan dibiarkan anak itu tanpa guidance ya, tanpa panduan hidup gitu. Jadi anak itu dibiarkan main sendiri, sebagaimana tidak. Jangan biarkan anak itu tanpa pengawasan lah gitu. Itu seperti itu. Karena anak seharusnya curhatnya ke orang tua ya Pak ya. Jangan ke yang lain gitu, jangan ke teman. Kalau bisa curhat pertama itu harus ke orang tuanya. Nah, jadi kalau orang tua nggak dekat, susah ya Pak ya. Susah. Makanya orang tua sekarang kan udah kenal istilah parenting ya Pak. Iya, ya? Parenting itu kan iya. udah banyak juga tuh ilmunya, bisa kita lihat di sosmed, YouTube segala macam. Juga kita harus jangan pernah berhenti belajar lah sebagai orang tua. Iya, benar. Karena orang tua ini madrasah pertama ya Pak untuk Iya, anaknya. betul. Nah, kalau dari PPA sendiri Pak, apakah ada sosialisasi nih atau apa ya dibilangnya kayak workshop gitu untuk edukasi parenting kayak gitu Pak? Kalau kita dari PPA sendiri tidak ada ya, karena kita memang fokus tupoksinya itu after effect. Jadi setelah kejadian baru kita turun. Okay. Tapi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak Provinsi Riau ada bidang yang menangani itu. Jadi mereka memang punya kegiatan untuk melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan, baik itu terhadap anak, terhadap perempuan. Oke, berarti udah ada di provinsi ya Sudah Pak ada ya. di provinsi, sudah Kalau ada. di PPA sendiri, UPT apa ya? UPT PPA UPT-nya lebih ke pengaduan mungkin ya Pak ya. Pengaduan. Oke. Ketika sudah terjadi baru kita tangani. Baru ditangani. Oke. Nah, kalau untuk Pak Surya sendiri nih, Yolan mau nanya, apa sih ciri-ciri anak yang mungkin telah mendapatkan kekerasan ataupun pelecehan seksual ini Pak? Pasti ada yang berbeda ya, mungkin secara mental, secara berbagai macam lainnya. Apakah ada Pak ciri-cirinya biar orang tua bisa mengenali, oh anak saya ini kena pelecehan atau kekerasan seksual gitu Pak? Oke. Tanda dan gejala anak yang telah mengalami pelecehan seksual itu tentunya terlihat dari adanya perubahan perilaku dari anak itu sendiri, yang biasanya dia periang, kemudian dia menjadi murung, berbeda gitu dari sebelumnya. Kemudian juga terdapat perubahan emosi. Biasa anak temperamen jadinya gitu ya. Kemudian bisa juga dia menjadi menyendiri, lebih senang bermenung, sulit tidur. Kemudian bisa juga muncul diare, dan kemudian biasanya kalau anaknya terbangun hubungan yang komunikasi yang baik dengan orang tua, dia akan mengatakan misalnya ketika dia buang air kecil atau buang air besar, dia merasa kesakitan. Kesakitan. Ini juga bisa dilihat, orang tua juga harus tanggap, lihat anak ketika berjalan, apakah dia mengalami jalannya terlihat
merasa kesakitan. Oke, berbeda ya jalannya Ya, Pak, ya. dari normal gitu. Itu sih. Oke, berarti itu beberapa cirinya ya Pak ya. Nah kalau orang tua sudah tahu nih anaknya menjadi korban pelecehan seksual, nah itu langkah pertama yang harus orang tua lakukan seperti apa Pak? Kalau dari sisi psikologis sih sebenarnya pertama kali pastinya dengarkan anak gitu ya. Suruh dia Dampingi bercerita anak. terlebih dahulu Iya, ya. benar. Oke. Nah kemudian orang tua harus meresponnya dengan tenang, tidak boleh dengan emosi, Emosi, ya, oke. karena itu tidak menyelesaikan masalah. Nah kemudian misalnya terjadinya di mana sekarang gitu ya. Kalau terjadinya misalnya di sekolah, otomatis itu komunikasikan, sampaikan ke pihak guru, karena anak itu kan harus diawasi selalu ya Benar. oleh orang dewasa. Benar. Nah, ketika di sekolah itu adalah orang dewasanya, pengganti orang tuanya adalah guru. Nah, guru Oke. yang mengetahui segala sesuatu yang terjadi pada anak dan bertanggung jawab. Benar. Nah, komunikasikan gitu. Kemudian baru kalau misalnya terjadi keluhan-keluhan apalagi itu bisa kita bawa ke psikolog ya. Psikolog. Untuk kita bantu, bimbing, kita konseling gitu. Baik untuk anaknya, kemudian ke orang tua, dan sebenarnya juga pihak guru. Oke, berarti langkah pertama yang harus kita lakukan komunikasi ke anak dulu ya Pak, kejadiannya seperti apa, dan harus jujur juga nanya ya Pak ya. Benar. Nah setelah itu mungkin orang tua bisa memberi pengaduan juga ya Pak ya ke PPA sendiri. Nah itu syaratnya seperti apa? Apakah langsung datang aja atau gimana Pak? Jadi kita di UPT PPA menerima pengaduan secara langsung dan tidak langsung. Oke. Secara langsung bisa datang ke kantor kita di Jalan Diponegoro nomor 36A di belakang gedung Komplek Wanita di deretan Hotel Area Duta. Kalau secara tidak langsung bisa melalui hotline kita di 0811 70 7098. Itu nomornya aktif 24 jam tapi pelayanan nanti pas jam kerja. Atau bisa juga melalui WhatsApp nomor yang sama. Dan jika kan biasanya ada juga nih korban yang khawatir dia dirinya terancam ketika melapor. Iya benar. Bisa nanti kita berikan juga Google Form-nya, nanti bisa diisi atau misalnya kita yang hubungi kembali. Oke, berarti ada beberapa platform juga ya untuk mengadu ya gitu Pak. Ada satu lagi. Ada satu lagi? Ya, awal tahun 2023 kemarin Kadis kita Bu Fariza meluncing aplikasi namanya Cek Puarika. Cek Puarika. Cegah kekerasan terhadap perempuan dan anak dari keluarga. Nah, itu aplikasi yang bisa digunakan untuk melapor dan juga ada informasi-informasi edukatif yang di dalamnya itu. Nanti bisa dicek di Google Play. Oke. Nah, terkadang nih Pak ada orang yang korban maupun korban lah ya, yang takut mungkin mengadu, terancam mungkin privasinya di lingkungan masyarakat, takut dikucilkan, dianggap itu sebagai aib ya Pak ya. Nah, itu bagaimana memberi tahu kepada masyarakat bahwa itu bukan aib dan itu harus untuk ditangani secepatnya gitu Pak. Jadi kita punya trik-trik sendiri ya. Kalau misalnya seperti tadi ada kasus korban melapor tapi dia khawatir image keluarga, image pribadinya. Gitu. Jadi kita coba pendekatan dulu sama dia. Kita pahami dulu permasalahan dia apa. Jika dia memang memiliki permasalahan dengan lingkungannya, nanti kita datang dengan tidak pakai mobil dinas, kita pakai mobil biasa, atau kita komunikasi dulu lewat telepon, gitu kan, kita tanya dulu kondisinya, keluarganya seperti apa, apakah tahu, apakah paham, gitu kan, siapa lagi di sekitar dia yang bisa diajak bicara. Jadi kita usahakan supaya dia tuh bisa tegar, tapi tanpa menjatuhkannya gitu. Dan kita juga menjaga kerahasiaan pelapor dan terlapor. Kita tidak pernah mempublikasikan data-data mereka. Berarti itu udah private ya Pak ya? Ya, nggak akan dipublikasikan juga gitu. Jadi jangan takut untuk mengadu ya Pak ya? Oke. Nah kalau tadi kita berbicara mengenai pelecehan seksual di kalangan anak ya Pak. Dan sekarang juga ada penyimpangan yang mungkin ini menjadi isu-isu baru juga nih di kalangan masyarakat sendiri. Kalau penyimpangan seperti yang terjadi pada anak itu seperti apa sih Pak? Oke, baik. Penyimpangan itu biasanya bisa kita kategorikan dia mengalami penyimpangan itu ketika dia sudah mulai remaja ya. Oh, udah remaja ketika ya? dia
seks sekundernya sudah berkembang, Mm-mm. ya. Artinya dia ketika melakukan sesuatu itu dia sudah ada birahi seksualnya, Oke. dorongan seksualnya sudah ada. Mm-mm. Nah, di situ terlihat kalau misalnya dia suka dengan sejenis, misalnya itu kan kita kategorikan dia mengalami gangguan orientasi seksual, gitu ya, homoseksual gitu. Itu juga dengan perempuan dengan perempuan, lesbian gitu. Kemudian ada juga penyimpangan seksual itu kalau dia suka mencium, ada ketertarikan seksualnya, kepuasan seksualnya akan terpenuhi ketika dia mencium celana dalam. Oke. Ya. Oh, ada yang begitu ya Pak ya? Ada. Oke. Kemudian seperti BH ya. Kemudian yang kaos kaki. Nah, itu juga penyimpangan seksual juga gitu. Nah, kalau di kalangan dewasa itu kan pedofil ya. Pedofil, iya benar. Suka kepada anak yang jauh di bawah umurnya gitu. Seperti itu. Nah, apakah itu termasuk gangguan jiwa, Pak? Kadang nih ada yang berprasangka bahwa ini penyakit nih gitu. Itu termasuk gangguan jiwa apa enggak sih Pak kalau penyimpangan itu Pak? Kalau yang namanya penyimpangan tentunya ya gangguan ya. Gangguan, cuman ini kan gangguan perilaku. Oke. Nah, ini diakibatkan mungkin karena faktor lingkungan ya. Kemudian juga ya kebiasaan. Karena sesuatu yang dibiasakan itu menjadi perilaku yang menetap dan dia pelaku itu sebenarnya dia merasa biasa saja dengan dirinya gitu, nggak ada yang aneh gitu. Cuma kita yang lain orang normal melihat, gitu ya. orang normal melihat ya aneh gitu loh, kok bisa seperti itu ya gitu kan. Seperti itu. Oke, berarti kalaupun ini sebuah gangguan ya, apakah itu bisa disembuhkan Pak? Karena nih mungkin ada yang dari kecil udah ini apa ya bisa kita bilang kemayu dan segala macam gitu. Apakah bisa disembuhkan atau memang akan seperti itu cuma bisa dikurangin gitu Pak? Oke, kalau bisa sembuh atau tidak itu memang tergantung kepada kliennya sendiri ya. Diri dia sendiri ya? Dia sendiri kalau misalnya dia misalnya datang ke psikolog dan di terapi gitu ya, agar dia tidak melakukan penyimpangan seksual gitu. Nah, itu memang harus dari dirinya sendiri. Oke. Ingin sembuh. Dan kemudian dia patuh terhadap apa yang telah kita berikan tugas hariannya misalnya. Kemudian ketika dia kita terapi, psikoterapi, salah satunya mungkin bisa dengan hipnoterapi ya. Oh, ada hipnoterapi. Ya, Oke. hipnoterapi. Nah, itu ketika dia bisa mengikuti sesi itu dan patuh terhadap instruksi kita ya, itu mudah-mudahan bisa. Oke. Tapi memang perlu rasa dari dianya sendiri gitu ya. Emang harus ingin dari sembuh. diri sendiri ya Pak ya? Ingin sembuh. Oke. Tidak karena ada orang lain. Ada gitu. orang lain. Dan faktor internalnya itu harus besar gitu. Karena mungkin kalau yang dipaksa mungkin kurang ini ya Pak ya? Iya. Kurang bagus gitu. Nah kalau untuk edukasi seksual kepada anak gitu, bagusnya diedukasi dari dini apa gimana Pak? Oke. Pendidikan seks pada anak itu seharusnya dan semestinya memang dimulai dari sejak bayi. Dari sejak bayi, oke. Nah, berarti kan sejak usia dini ya. Karena usia dini itu kan 0 sampai 8 tahun. Nah, kita tidak jangan dibayangkan ketika kita berbicara tentang seks itu seperti orang dewasa berpikir seks gitu ya. Benar. Ada hubungan badan antara laki dan perempuan intim gitu ya, bukan seperti itu ya. Bukan seperti itu. Tapi pendidikan seks ini kita sesuaikan dengan usia dan karakteristik dari anak tersebut. Nah, pada bayi itu kita mulai dengan pendidikan seksnya adalah dengan mengajak dia berkomunikasi, meminta izin ketika orang tua atau pengasuh memandikan dia. Nah, itu sudah dimulai gitu loh. Itu pendidikan seks pada bayi gitu loh. Nah, kita minta izin ya. Nah, Bunda misalnya kan Bunda
memandikan adik, Oke. menggosok badan ya, menggosok tangannya biar bersih. Itu sebenarnya pendidikan seksual juga. Ya. Mm. Kemudian berlanjut lagi ketika dia sudah berusia 2-3 tahun. Nah itu kita mengajarkan dia toilet training. Nah Toilet training. itu sebenarnya pendidikan seksual juga. Oke. Bagaimana dia bisa menjaga kebersihan tubuhnya, menjaga kebersihan alat reproduksinya. Nah, kemudian berlanjut lagi kita perkenalkan anggota-anggota tubuh, ya, Oke. anggota-anggota tubuhnya apa saja dan fungsinya untuk apa. Itu Anda harus disampaikan dengan bahasa biologis yang benar, yang tepat. Jangan misalnya, mohon maaf, alat kelamin laki-laki diberikan dengan bahasa yang tidak sebenarnya, Iya, misalnya bahasa kasar ya bisa dibilang. burung misalnya. Nah, kalau dikatakan burung itu kan nanti anak banyak pertanyaannya kan. Iya, kenapa gitu ya? Kenapa gitu? Burung apa namanya? Gitu. Oke. Kok nggak bisa terbang kan seperti itu Oke, kan. ya benar-benar. Jadi berilah bahasa yang tepat. Mm. Kalau kemaluan laki-laki itu namanya penis. Penis Mm-mm. ini gunanya untuk tempat keluarnya pipis gitu. Oke. Seperti itu. Nah, kemudian juga diperkenalkan kepada anak anggota-anggota tubuh yang tidak boleh disentuh Ya. oleh orang Intim lain, ya? oleh siapa saja. Oke. Karena yang boleh menyentuh tubuh kita itu adalah diri kita sendiri. Orang Oke. lain tidak boleh. Kecuali orang tua ketika dia memandikan waktu kecil Mm-mm. atau mencebokkan waktu kecil. Waktu kecil. Ya. Mm-mm. Tapi ketika dia sudah mungkin berusia 6 tahun, anak sudah harus belajar untuk menjaga kebersihan dirinya sendiri. Benar. Nah, kemudian juga dibolehkan ketika diperiksa ke dokter, Ke dokter, ya, dengan iya. didampingi oleh orang tuanya. Tuh. Oke. Jadi kan seks edukasi ini sangat penting ya, terutama di usia dini. Ketika di PAUD itu sangat bagus sekali guru mengajarkan kepada anak lewat bernyanyi barangkali ya, lewat bernyanyi anggota tubuh mana yang boleh disentuh, Disentuh. dan itu harus dengan persetujuan orang gitu ya. Oke. Kemudian tidak boleh disentuh. Mm-mm. Berarti banyak hal yang mungkin menjadi edukasi untuk anak di bawah umur ya, atau Iya. mulai dari dini sudah harus diajarkan bahwa ya ada bagian-bagian yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, dan edukasi lainnya yang mungkin mengenalkan seksual ini kepada anak gitu ya. Nah kalau dari pelindungan perempuan dan anak sendiri Pak, apakah ada sosialisasi seperti itu Pak? Mungkin pasti ada ya, biasanya ada kan untuk ini. Biasanya seperti kami bilang tadi, kalau kami kan penanganan after effect ya setelah kejadian. Tapi ketika kami melaksanakan penanganan kasus, kami juga menyambilkan gitu, memberikan edukasi pada keluarga korban, memberitahu misalnya seperti kasus kekerasan seksual, orang tua harus seperti apa, terus juga keluarga harus seperti apa, keluarga besar, tetangga, lingkungan gitu kan harus seperti apa. Apabila ada kejadian, tindakan apa harus diambil, itu juga kami memberikan sosialisasi secara tidak langsung ya, tidak secara formal, karena kan ketika itu lapangan gitu. Oke. Tapi tidak menutup kemungkinan ya sosialisasi kami itu malah yang lebih mengena gitu daripada Iya. yang secara formal. Secara formal ya. Nah kalau boleh tahu secara statistik nih Pak, apakah kasus pelecehan seksual yang ada di Riau ini apakah stabil atau mengalami penurunan dan segala macam? Wah, kalau secara statistik saya ngomongnya nggak enak nih ya. Takut ya, Pak. karena sungguh miris ya di Oke. Riau ini kasus kekerasan seksual itu meningkat tiap tahun. Meningkat. Ya. Jumlah kasus itu di tahun 2022 itu kita menangani 173 kasus. Tahun ini naik tajam menjadi 237 kasus. Oke. 227 kasus. Berarti tinggi juga ya Pak, termasuk yang tinggi ya Pak ya? Iya. Ini nggak apa-apa sih, biar orang tua lebih aware lagi Pak. Iya. Ya, lebih aware lagi untuk penjagaan anaknya, melindungi anaknya gitu. Apalagi sekarang banyak orang tua yang bekerja. Iya. Nah, kalau bekerja itu biasanya Pak, apakah ada sosialisasi juga untuk ibu yang bekerja? Kalau ibu rumah tangga mungkin dia lebih bisa ya mengawasi anaknya. Kalau ibu yang bekerja ini gimana sih Pak seharusnya? Untuk ibu bekerja tidak ada ya, tapi untuk organisasi wanita kita Oke. memberikan edukasi juga. Tapi Oke. mungkin tidak secara menyeluruh, tapi beberapa organisasi wanita di Riau ini kita undang, kita berikan sosialisasi untuk memberikan edukasi terhadap kekerasan itu seperti apa. Kalau di PPA yang
perlindungan perempuan dan anak, Bapak sendiri kan after effect-nya nih Pak. Ya. Apa sih dampak yang bisa kita lihat setelah korban ini mendapatkan perilaku pelecehan seksual maupun kekerasan seksual, Pak? Ya seperti dibilang Pak Surya tadi, yang pasti kita lihat itu ada perubahan perilaku ya. Yang anak-anak biasanya mereka periang, tiba-tiba jadi murung gitu kan. Ya. Nah di sini juga dibutuhkan juga kewaspadaan orang tua melihat perubahan perilaku itu, jangan diam. Kadang kan lihat ini dianggap suatu fase. Tidak, jangan dianggap suatu fase, tapi dianggap ini adalah alarm. Alarm. Ya, ada apa ini, kenapa anak tiba-tiba berubah gitu. Anak yang biasanya suka anteng aja, tiba-tiba dia langsung cenderung tantrum seperti apa gitu kan. Itu harus langsung diambil tindakan, coba pendekatan, ada apa nak, kenapa gitu kan. Seperti kasus yang viral sekarang kan memang taunya dari perubahan perilaku anak gitu. Benar. Ya, jadi kita memang harus, orang tua tuh jangan cuek, jangan abai terhadap perubahan perilaku gitu. Harus proaktif gitu. Oke. Nah, kita tahu juga nih bahwa sekarang gadget menjadi suatu hal yang bisa dibilang ada positifnya, ada negatifnya. Kalau positifnya mungkin anak-anak bisa belajar ya Pak melalui gadget sendiri. Nah, negatifnya mungkin sekarang ada beberapa konten yang bisa diakses oleh beberapa kalangan gitu. Karena anak-anak kan juga kalau ngelihat kan bisa konten apa saja masuk ke dalam sosial media gitu ya Pak. Itu tanggapan Bapak seperti apa Pak? Ya, apakah mempengaruhi juga gitu? Pasti ya. Pasti pemakaian gadget itu terutama sejak kita COVID kemarin ya, itu kan meningkat tajam. Yang anak-anak biasanya bermain di luar, tiba-tiba harus di dalam rumah, tidak tahu mau ngapain. Benar. Orang tua dan anak sama-sama suntuk, ya udah sibuk masing-masing handphone gitu ya. Tapi kalau saya sih bilang penggunaan gadget itu tidak salah ya, tapi memang perlu diawasi untuk anak-anak. Mungkin bisa diberikan waktu bermain, misalnya cuma boleh 20 menit loh gitu. Termasuk juga bukan cuma gadget ya, termasuk juga permainan konsol gitu seperti PlayStation atau juga menonton. Jangan dibiarkan loss aja gitu. Harus berikan pemahaman kenapa cuma boleh nonton ini, misalnya bisa dibilang nanti matanya bisa rusak atau misalnya biar dia juga berikan kesibukan, misalnya seperti menulis atau melukis atau hal-hal lain yang bisa bermanfaat selain menggunakan gadget gitu. Dan juga kalau sekarang kan handphone ini udah canggih Pak ya, udah bisa diberikan proteksi ya. Ada family juga, kita bisa lihat juga anak-anak tuh ngapain aja gitu kan. Dan juga orang tua nih, kan kita belajar di kasus yang ada nih, hati-hati dalam memberikan HP kepada anak gitu. Karena kan HP yang kita pakai itu kadang tidak semua bisa digunakan oleh anak-anak gitu. Jadi sebaiknya diberikan pelindungan lebih lah terhadap HP kita gitu. Kalau bisa memang dibedakan HP kita dengan HP anak-anak. Oke, berarti lebih protek lah ke anak ya lebih Pak ya. Lebih protek ke anak. Nah, kalau dari ilmu psikolog sendiri nih Pak, apakah memberi gadget di usia yang dini itu boleh nggak sih Pak? Oke. Sebenarnya gini, usia yang dibolehkan anak itu memiliki handphone ya, memiliki gadget itu adalah 19 tahun ke atas. 19 tahun ke atas ya, seharusnya ya. Iya, memiliki gadget bukan menggunakan. Artinya remaja ke bawah ya, apalagi anak usia dini tentu tidak dibenarkan untuk menggunakan diberikan atau dimiliki mereka gadget gitu. Gadget ya, benar. Nah, kenapa? Karena anak-anak itu, remaja ke bawah itu kan dia belum bisa mengontrol perilakunya ya. Kita saja orang dewasa kalau sudah memegang HP kebablasan. Kata waktu ya, bisa 24 jam gitu. Apalagi anak-anak gitu ya. Benar. Nah, jadi memang ketika anak-anak hanya boleh menggunakan handphone itu hanya keperluan untuk studinya. Ya. Selain itu tidak boleh. Ya, anak-anak belum boleh untuk bermain medsos, itu nggak ada untungnya untuk dia, belum gitu. Karena itu membuat dia nanti semangat dia untuk belajar itu berkurang, malah malas gitu loh. Iya benar. Nah, terus kalau misalnya untuk anak-anak yang mungkin berprestasi, yang mungkin dia memang perlu bantuan HP gitu ya untuk mendukung prestasi dia, itu relatif aman karena dia memang tujuan dia menggunakan gadget itu untuk itu, tapi tetap perlu pengawasan kontrol orang tua. Ketika dia selesai ataupun malam itu HP harus
diserahkan ke orang tua. Diserahkan. Jangan pernah HP dibawa anak tidur gitu ya, dibiarin begitu saja, dipercayakan. Itu jangan. Tidak boleh ya Pak ya? Iya. Oke, berarti tetap di dalam pengawasan orang tua. Benar. Lebih baik lagi kalaupun terkadang kan ini sekarang orang tua ada yang ngasih gadget biar anaknya diam gitu ya. Karena nggak mau main sama anak gitu ya Pak ya. Nah lebih baik lagi mungkin ikut bermain sama anak ya Pak ya. Benar, ikut bermain. Oke. Banyak hal yang bisa kegiatan kita berikan kepada anak, tidak hanya dengan gadget gitu ya. Terutama aktivitas fisik ya, Iya. itu sangat penting gitu loh. Itu juga apalagi anak remaja kan dorongan biologisnya sudah ada, jadi energinya sangat besar. Nah itu sebenarnya cara penyaluran seksualnya ada gitu loh, dengan aktivitas fisik, olahraga gitu. Nah kalau kasus-kasus yang Bapak tangani nih selaku psikolog anak itu paling banyak apa sih Pak masalah anak? Kalau masalah anak yang akhir-akhir ini dan mulai sejak COVID itu pastinya kecanduan gadget ya. Kecanduan gadget ya, oke. Kemudian bullying, kemudian juga masalah pelecehan seksual juga banyak. Lagi marak-maraknya ya. Ya kita berharap mungkin ke depannya nggak ada lagi nih kekerasan seksual, pelecehan seksual apalagi terhadap anak ya Pak ya, yang mungkin menjadi apa ya, kalau orang dewasa mungkin lebih awam ya, tapi kalau anak-anak nih agak terkejut Pak. Makanya kemarin sempat viral dan banyak juga berita-berita yang simpang siur gitu. Nah kalau dari PPA sendiri nih Pak, setelah terjadi pengaduan dan segala macam itu apakah kasusnya diselesaikan sampai habis, sampai sembuh korbannya dan segala macam, bagaimana Pak? Jadi kalau ada pengaduan itu kita tangani memang sampai kebutuhan korban itu terpenuhi. Oke. Misalnya ketika dia kasus kekerasan seksual, dia butuhnya apa? Nah itu kita asesmen dulu. Misalnya dia butuhnya pendampingan psikolog, pendamping hukum untuk pengacara, itu kita berikan. Dan itu setelah kita berikan, kita tidak biarkan saja, kita tetap dampingi. Kalau misalnya ke psikolognya, kita memang menunggu arahan dari psikolog apakah korban ini memang sudah sembuh ya, atau misalnya sudah bisa mandiri. Nah itu baru kita hentikan layanan. Dan itu juga kita pastikan dulu sama korbannya. Kalau misalnya berlanjut ke polisi, itu memang kita pastikan sampai sidang. Sampai sidang, tidak dilepas. Jadi memang layanan itu sampai benar-benar selesai. Oke, berarti sampai ke akar-akarnya lah Pak, dan anak tidak mengalami, pulang dari sana tidak mengalami trauma lagi. Dan itu bisa bertahun-tahun loh Mbak, bukan cuma bulanan ya. Oke, dan berarti setelah kasus lama selesai juga pun kita ada pemantauan juga 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan. Itu kita pantau terus. Dan itu layanan semuanya tidak dipungut biaya. Tidak dipungut biaya, luar biasa, gratis ya Pak ya. Sudah ditanggung oleh Pemprov Riau semua. Oke, berarti yang jika ada masalah seperti itu jangan takut-takut untuk mengadu ya, karena nggak ada biaya sama sekali. Mungkin takut juga ya Pak ya. Malah kalau misalnya tidak bisa datang, kita datang ke didatangi. rumahnya. Iya. Oke, dengan cara yang nyaman juga ya Pak, yang udah kita bilang tadi ya Pak ya. Oke, nah mungkin yang terakhir nih Pak, untuk Pak Surya, penyimpangan seksual ataupun kekerasan seksual ini apakah, ini lebih ke penyimpangan sih Pak. Penyimpangan seksual ini apakah dapat menular Pak ke teman lainnya atau ke lingkungan lainnya? Benar, bisa. Bisa ya Pak ya? Sangat bisa. Karena ketika beberapa penelitian mengatakan juga pelaku dari pelecehan seksual atau kekerasan seksual itu memiliki riwayat bahwa dia juga pernah mengalami sebagai korban gitu ya, korban ketika dia masih kecil gitu. Nah, jadi memang sangat ini ya memungkinkan ya bisa menular. Gitu. Ya. Oke, berarti harus berhati-hatilah untuk orang tua ya, apalagi zaman sekarang ya itu ya Pak ya, susah untuk membaca kondisi anak juga gitu. Nah, kita udah membahas banyak mengenai pelecehan seksual maupun penyimpangan sendiri ya Pak ya. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Surya Mulia Fadli selaku psikolog klinis ahli madya, juga Bapak Henry Samanta selaku kasih pengaduan UPT PPA atau Pelindungan Perempuan dan Anak. Semoga apa yang kita sampaikan tadi, apa yang kita diskusikan tadi bisa menjadi ilmu dan wawasan baru ya Pak untuk Sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian. Nah, terima kasih Bapak-bapak, terima kasih banyak atas ilmunya, atas edukasinya.
Saksikan terus podcast Diskominfotik Provinsi Riau. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Diskominfotik Provinsi Riau sekarang juga. Sekali lagi terima kasih. Saya Yolanda Mardaya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.